Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik teman-teman, kita dalam video kali ini membahas mengenai sebuah diskusi lagi yang mungkin layak kita share ke teman-teman, bahwa akhir-akhir ini masih terus ada kritikan-kritikan terhadap pemerintah dan DPR yang mencoba membahas RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Banyak orang yang tidak sependapat bahwa Pancasila ini diundang-undangkan, kemudian ada rumusan yang mengatur haluannya kemana. Ini banyak yang mengkritik tersebut, termasuk bahwa jika RUU HIP disahkan maka rumusan haluan ideologi Pancasila kemana ini diserahkan kepada presiden sepenuhnya. Maka ganti presiden bisa jadi haluannya bisa jadi berbeda. Nah, di sini kemudian kritik terus tertuju kepada pemerintah dan DPR, baik itu dari MUI, dari PBNU, dari Muhammadiyah, dan dari berbagai kalangan. Kemudian kita timbul pertanyaan, kalau begitu Pancasila ini yang berhak, yang layak merumuskan haluan ideologi Pancasila ini siapa? Jika memang presiden tidak tepat, karena ganti presiden nanti ganti haluannya, kemudian juga BPIP pun juga banyak kritik terhadap mereka untuk menentukan haluan ideologi Pancasila ini, maka siapa yang kemudian layak menentukan arah Pancasila ini kemana, ini siapa? Sementara kita ini sudah merdeka beberapa puluh tahun, di mana perlu ada arah yang jelas mengenai ideologi Pancasila ini. Maka kalau saya pribadi ditanya seperti itu, kita kembali ke sejarahnya. Kita kembali ke sejarahnya bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh siapa? Pancasila itu dirumuskan awalnya oleh tim 9 atau kita sebut dengan Piagam Jakarta, di mana ada ulama-ulama atau tokoh agama di sana seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kemudian Abdul Qahar Muzakkar, kemudian juga Haji Agus Salim dan beberapa tokoh yang lain, termasuk dari kalangan nasionalis seperti Bung Karno dan juga Bung Hatta. Juga ada tokoh non muslim seperti Ahmad Ramis. Jadi kalau saya pribadi ditanya siapa yang paling mengerti arah haluan ideologi Pancasila saat ini, maka saya akan jawab bahwa para ulama, para kiai. Itulah yang terbebas dari kepentingan politik. Itulah yang kemudian bisa murni memandang bahwa ideologi ini adalah ideologi Pancasila ini adalah pemersatu bangsa yang arah haluannya dikemanakan. Kalau penentu ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila ini adalah politikus, karena politikus maka cenderung akan menguntungkan dari sisi politik. Kalau ekonom, maka orang yang menentukan yang merumuskan adalah ekonom, maka bagaimana menguntungkan sisi ekonomi. Maka penentu ideologi Pancasila adalah ulama, kiai. Dilihat dari sejarahnya begitu itu. Harus ada peran ulama, peran kiai dari sisi penentu haluan ideologi Pancasila. Faktor sejarahnya begitu itu, faktor praktek di lapangan yang paling mengerti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa siapa? Para tokoh ulama, para tokoh agama, para kiai. Dalam hal ini saya memandang dari sisi Islam. Silakan dari pandangan agama yang lain, barangkali tokoh-tokoh agama masing-masing, misalnya ormas-ormas Islam menentukan haluan ideologi Pancasila dari kalangan NU siapa, dari kalangan Muhammadiyah siapa, ormas-ormas Islam terutama yang muncul sebelum kemerdekaan. Kemudian dari golongan agama-agama yang lain, tokoh agamanya kumpul. Tokoh-tokoh agama inilah yang menentukan arah haluan ideologi Pancasila. Terbebas dari maksud politik, terbebas dari maksud jabatan ekonomi. Bahkan saya yakin mereka-mereka ini tanpa digaji jutaan pun siap untuk menentukan haluan ideologi Pancasila.
Tidak perlu digaji 112 juta seperti BPIP sekarang ini. Jadi para tokoh-tokoh agama ini akan siap menentukan arah ideologi Pancasila demi untuk kebangsaan kita. Pasti para kiai, para ulama, kemudian tokoh-tokoh agama lain kumpul dari kalangan ormas-ormas Islam besar, terutama yang ada sebelum kemerdekaan. Ini disatukan, berpikir, memikirkan arah haluan ideologi Pancasila. Jangan diserahkan ke politikus. Jangan diserahkan kepada mereka yang haus jabatan. Jadi dalam Pancasila kita tahu bersama bahwa ada persatuan Indonesia. Siapa yang paling tahu mengenai persatuan Indonesia? Para tokoh agama yang menyatukan umat. Politikus, gara-gara politikus ini, kita ini Pilpres 2014, 2019 saja perpecahannya masih terasa. Jadi politikus itu tidak bisa membuat sila persatuan Indonesia. Faktanya begitu itu. Apalagi kita belum bahwa sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang jelas-jelas paling mengerti soal sila pertama ini adalah para tokoh agama, para ulama, para kiai. Maka menurut kami bahwa haluan ideologi Pancasila kita serahkan kepada tokoh-tokoh agama yang paling mengerti sila utama dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, bohong untuk bisa menentukan arah ideologi Pancasila, utamanya dalam hal persatuan Indonesia. Bohong. Itu justru bisa menimbulkan perpecahan Indonesia. Kami kira itu untuk video kali ini. Jika teman-teman merasa ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan untuk diskusi di kolom komentar. Kami kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.